Perlawanan Sultan Ba'abullah di Ternate. Latar belakang terjadinya perang dengan Portugis. Portugis memaksa monopoli perdagangan untuk mencukupi kebutuhan di negaranya. Monopoli perdagangan yang dijalankan oleh Portugis membuat petani Ternate semakin menderita. Portugis telah ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan Ternate dengan menangkap Raja Ternate sebelumnya, yaitu Raja Tabarigi. Keserakahan dan kesombongan Portugis yang memandang rendah penduduk Ternate. Karena Ternate ingin balas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Sultan Khairul Jamil, oleh orang-orang Portugis karena telah membunuhnya, yang di bawah pimpinan Lopes de Moquesta pada tahun 1570. Perlawanan mulai sejak tahun 1533. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Perlawanan berlangsung di Maluku. Jalannya peperangan. Pasca pembunuhan Sultan Khairun, Sultan Ba'abullah menuntut penyerahan Lopes de Moquesta untuk diadili. Benteng-benteng Portugis di Ternate yakni Toluco, Santo Lucia, dan Santo Pedro jatuh dalam waktu singkat, hanya menyisikan benteng Sao Paulo di kediaman de Moquesta. Atas perintah Sultan Ba'abullah, pasukan Ternate mengepung benteng Sao Paulo dan memutus hubungannya dengan dunia luar. Suplai makanan dibatasi hanya sekedar agar penghuni benteng bisa bertahan. Sultan Ba'abullah bisa saja menguasai benteng itu dengan kekerasan, namun ia tidak tega karena cukup banyak rakyat Ternate yang telah menikah dengan orang Portugis dan mereka tinggal dalam benteng bersama keluarganya. Karena tertekan, Portugis terpaksa memecat Lopes de Mesquita dan menggantinya dengan Alvaro de Ataide. Namun, langkah ini tidak berhasil meluluhkan Ba'abullah. Meskipun bersikap lunak terhadap Portugis di Sao Paulo, Sultan Ba'abullah tidak melupakan sumpahnya. Ia mencabut segala fasilitas yang diberikan Sultan Khairul pada Portugis, terutama menyangkut misi Jesuit. Kedudukan Portugis di berbagai tempat digempur habis-habisan. Tahun 1571, pasukan Ternate berkekuatan 30 juanga yang memuat 3.000 serdadu di bawah pimpinan Kapita Kalankinka atau Kalakinda menyerbu Ambon dan berhasil mendudukinya. Pasukan Portugis di bawah Kapten Sancho de Vasconcelos yang dibantu pribumi Kristen berhasil memukul mundur pasukan Ternate di Pulau Buru untuk sementara, namun segera jatuh setelah Ternate memperbarui serangannya kembali di bawah pimpinan Kapita Rubuhongi. Tahun 1571, seluruh kekuatan Portugis di Maluku telah jatuh dan suku-suku atau kerajaan pribumi yang mendukung mereka telah berhasil ditundukkan, hanya tersisa benteng Sao Paulo yang masih dalam pengepungan. Selama 5 tahun, orang-orang Portugis dan keluarganya hidup menderita dalam benteng, terputus dari dunia luar sebagai balasan atas pengkhianatan mereka. Sultan Ba'abullah akhirnya memberi ultimatum agar mereka meninggalkan Ternate dalam waktu 24 jam. Mereka yang telah beristrikan pribumi Ternate diperbolehkan tetap tinggal dengan syarat menjadi kuala kerajaan. Kemenangan rakyat Ternate ini merupakan kemenangan pertama putra-putra Nusantara atas kekuatan Barat oleh Buya Hamka. Kemenangan rakyat Ternate ini dipuji sangat penting karena menunda penjajahan Barat atas Nusantara selama 100 tahun. Akhir dari peperangan. Demikianlah tanggal 15 Juli 1575 orang Portugis pergi secara memalukan dari Ternate. Tak satu pun yang disakiti. Mereka kemudian diperbolehkan menetap di Ambon hingga 1576. Setelah itu sebagian dari mereka pergi ke Malaka dan sebagian lagi ke timur, di mana mereka menancapkan kekuasaan mereka hingga 400 tahun kemudian. Akibat dari peperangan, dengan kepergian orang Portugis, Sultan Ba'abullah menjadikan benteng Sao Paulo sebagai benteng sekaligus istana. Ia merenovasi dan memperkuat benteng tersebut, kemudian mengubah namanya menjadi Benteng Gamalama.
Sultan Ba'abullah masih melanjutkan hubungan dagang dengan bangsa barat, termasuk Portugis, dan mengizinkan mereka menetap di Tidore. Tetapi tanpa pemberian hak istimewa. Para pedagang barat diperlakukan sama dengan pedagang-pedagang dari negeri lain dan mereka tetap diawasi dengan ketat. Sultan Ba'abullah bahkan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap bangsa Eropa yang tiba di Ternate untuk melepas topi dan sepatu mereka, sekedar untuk mengingatkan mereka agar tidak lupa diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.